Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi ya. Namanya adalah double komparatif. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kasih spoiler ke teman-teman. Jenis soal ini adalah jenis soal yang paling jarang keluar di soal TOEFL ITP. Terutama yang resmi gitu ya. Jadi sejak saya tes di tahun 2020 awal ya. Sorry, COVID itu ya berarti 2020 awal. Sampai saat ini, soal ini hanya keluar baru 2 kali. Dan itu pun sekali keluar cuma satu soal seperti itu. Jadi bisa dibilang jenis soal yang paling jarang di TOEFL ITP. Gitu ya. Nah, tapi perlu kita pelajari juga siapa tahu ketika tes nanti teman-teman mendapatkan jenis soal ini. Jadi langsung saja kita akan pelajari double komparatif. Apa sih double komparatif itu? Nah, sebelum kita ke double komparatif, kita belajar dulu yang komparatifnya, teman-teman. Karena kebetulan komparatif ini sudah kita singgung sedikit di materi terakhir ya, yaitu penanda inversi nomor 4. Itu kan komparatif atau perbandingan. Jadi sebenarnya komparatif itu caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris ya. Contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, setelahnya then subjek predikat our planet is itu juga bisa kita inversi. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Gitu ya. Nah, kalau kemarin kita belajar setelah kata then-nya, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut dengan tambahan er sama more. Jadi untuk bilang lebih dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa pakai more, bisa juga menambahkan kata sifat dengan akhiran er. Nah, pertanyaannya kapan kita pakai more, kapan kita pakai er untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Nah, jadi jawabannya adalah untuk menambahkan more dan er itu ya. Kalau yang more dulu teman-teman, more itu ditambahkan ke kata sifat untuk menambahkan arti lebih. Ketika kata sifat itu memiliki lebih dari satu suku kata. Nah, biasanya kata sifat yang agak panjang-panjang itu ya, yang hurufnya banyak. Nah, itu biasanya kita tambahkan more. Gitu ya, maksudnya lebih dari satu suku kata itu misalnya kata expensive. Expensive itu ada 3 suku kata, teman-teman, yaitu X, kemudian pen, kemudian sieve ya. Maka untuk bilang lebih mahal kita bilangnya more expensive. Contohnya lagi adalah interesting. Itu ada 3 suku kata juga. In, kemudian trust, kemudian thing. Otomatis untuk bilang lebih menarik kita bilangnya more interesting. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan lebih dari satu suku kata. Kita pakainya adalah more untuk menambahkan ke kata sifat. Seperti itu. Nah, kemudian sedangkan kalau misalnya er itu adalah suffix ya atau imbuhan kata. Jadi dia bukan kata er itu teman-teman. Hanya ditambahkan ke kata saja untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Ketika kata sifat itu hanya memiliki satu suku kata. Ya, contohnya tadi kata big yang di Jupiter tadi teman-teman. Jadi Jupiter is much bigger. Itu kan pakainya er ya karena pakainya big, bigger lebih besar. Karena big itu cuma kalau dibaca cuma big gitu aja, satu suku kata. Contohnya lagi adalah tipis. Tipis itu bahasa Inggrisnya thin. Ya, untuk bilang lebih tipis kita bilangnya thinner. Kemudian contohnya lagi tebal. Tebal itu bahasa Inggrisnya thick. Nah, itu kan kalau dibaca cuma thick gitu aja ya, satu suku kata, teman-teman. Makanya untuk bilang lebih tebal kita cukup tambahkan akhiran er. Jadinya thicker seperti itu. Nah, atau misalnya dua suku kata yang berakhiran dengan huruf Y. Contohnya adalah mudah atau gampang dalam bahasa Inggris kan easy. Untuk bilang lebih mudah easier. Gitu ya. Jadi easier karena easy itu berakhiran dengan huruf Y. Kemudian lagi contohnya adalah katakanlah malas misalnya ya. Malas itu lazy. Lebih malas, lazier. Seperti itu contoh saja ya teman-teman. Atau lebih jelasnya yang tertulis contohnya di kotak ini. Misalnya yang pertama sama-sama mau bilang besar, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Bedanya kalau large cuma satu suku kata, massive ada 2 suku kata. Tapi dia tidak berakhiran Y ya teman-teman. Nah untuk bilang lebih besar pakai large karena dia cuma satu suku kata kalau dibaca cuma large gitu aja ya. Untuk bilang lebih besar tambahkan er jadinya larger. Lebih besar. Tapi kalau kita pakai yang massive, kita pakainya more massive, lebih besar. Kemudian yang kedua, sama-sama bilang murah itu kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Bedanya kalau cheap hanya satu suku kata, sedangkan inexpensive ada 4 suku kata.
Nah, untuk bilang lebih murah, maka kita pakaikan cheaper kalau mau pakai cheap ya. Lebih murah. Nah, tapi kalau murahnya pakai inexpensive ya kita bilangnya more inexpensive. Seperti itu. Dan yang terakhir nih, sama-sama bilang gila ya. Kita bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Bedanya kalau crazy, ini sama-sama dua suku kata. Bedanya kalau crazy berakhiran Y, kalau insane tidak berakhiran Y. Nah, untuk bilang lebih gila pakai crazy ya, crazier. Nah, tapi kalau insane bukan insaner ya, tapi more insane. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus ingat di dalam grammar bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian. Ya, jadi ada beberapa kata dalam kata sifat yang tidak bisa menerima imbuhan more ataupun akhiran untuk menambahkan arti lebihnya. Jadi memang ada kata lain yang memang versi komparatif atau versi lebih dari kata-kata tersebut. Gitu ya. Nah, contohnya yang di kotak bawah ini jadi beberapa kata sifat atau adjektif itu nggak bisa menambahkan imbuhan more atau er teman-teman untuk menambahkan arti lebih ya. Jadi carikan kata yang lain yang memang artinya lebih. Contohnya kata good. Good itu baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder ataupun more good. Tapi kita bilangnya better. Memang ada kata lain yang artinya lebih baik seperti itu. Contoh lagi ada bad, buruk. Untuk bilang lebih buruk itu pakainya worse. Ya, yang akhirannya E, teman-teman. Bukan yang akhirannya T ya, karena worst itu ada dua. Ada worst yang akhirannya E, ada worst yang artinya T. Akhirannya T maksud saya. Kalau yang akhirannya E itu versi komparatifnya, caranya bilang lebih buruk. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang akhirannya T itu superlatif, caranya kita bilang yang paling. Jadi worst yang akhirannya T itu yang paling buruk seperti itu. Kemudian berikutnya ada little, itu artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, kita pakainya less. Ya. Dan berikutnya ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh ada dua cara, teman-teman. Bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya kalau kita pakai yang further, lebih jauhnya itu tidak bisa kita lihat. Nggak bisa kita hitung pakai meter, kilometer itu nggak bisa. Contoh nih, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. I want to learn TOEFL further. Karena belajar kan nggak bisa dihitung berapa kilometer lagi, seperti itu. Nah, sedangkan yang pakai huruf A, farther ya, itu dipakai ketika jarak itu bisa dihitung atau kelihatan. Jadi bisa dipakai kilometer, meter dan lain-lain. Contoh nih, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. My house is farther than your house. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir contohnya ya ada many atau much. Ini sama-sama artinya banyak teman-teman. Cuman beda penggunaan ya. Many itu kata sifat artinya banyak untuk menjelaskan kata benda yang bisa dihitung. Contohnya orang, many people. Contohnya adalah buku, many books. Contohnya adalah rumah, many houses. Nah, sedangkan much itu untuk kata sifat eh, untuk bilang banyak ya. Jadi dia kata sifat ketika menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya banyak uang, much money. Money itu nggak bisa dihitung ya teman-teman. Contohnya lagi banyak air, much water. Contohnya lagi banyak waktu, much time. Misalnya seperti itu. Ya, nah itu bedanya many sama much. Nah, cuman untuk bilang lebih banyak kita bisa pakai more. Jadi more itu selain artinya lebih saja, yang mana dia kata keterangan ya, kalau artinya lebih saja, dia juga bisa artinya lebih banyak. Nah itu kalau more ini kata sifat. Jadi more ini boleh diikuti benda yang bisa dihitung, contohnya more people, lebih banyak orang. Gitu ya. Tapi more ini juga bisa diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya lebih banyak air, more water. Misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah komparatif caranya bilang lebih ya. Diingat-ingat bisa pakai more, bisa pakai er. More karena dia agak panjang untuk menjelaskan kata sifat atau kata keterangan ya yang memiliki lebih dari satu suku kata. Sedangkan er itu dipakai ketika kata sifat atau kata keterangan itu hanya memiliki satu suku kata ataupun kalau dua dia berakhiran dengan huruf y seperti itu. Nah, itu tadi adalah komparatif ya. Diingat-ingat caranya bilang lebih, kita pakainya more atau er tadi. Nah, kalau di double komparatif, more ini sebelumnya ketambahan dengan kata the. Dan artinya nanti akan berubah menjadi semakin.
bukan lebih lagi teman-teman. Jadi akan berubah menjadi semakin. Nah, seperti namanya, di situ ada kata. Nah, seperti namanya di situ ada kata double ya, otomatis susunan the more ini nanti di dalam kalimat double komparatif itu ada dua. Jadi ada the more, the more. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh kalimat penggunaan double komparatif ini misalnya kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, the sooner, the better. Titik. Nah, ini kalau teman-teman lihat di dalam kalimatnya, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Juga tidak ada kata benda yang bisa jadi subjek, ya kan? Hanya kata sifat, kata sifat. Kemudian ditutup pakai titik. Nah, ini kalimat teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang kalimat utuh. Memang double komparatif ini keunikannya adalah dia tidak pakai subjek predikat nggak masalah. Tapi ini hanya di dalam kalimat double komparatif. Kalaupun ada subjek predikatnya juga nggak masalah. Seperti itu. Contohnya nih, misal kita mau bilang, tirulah padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Gitu ya. Dan berikutnya contohnya adalah semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni atau ditempati. Nah, ini kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Gitu ya. Kemudian berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Oke. Nah, kadang yang dihilangkan itu salah satunya, teman-teman. Entah itu yang the more yang di depan atau the more yang di setelah koma, yang di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika mencari subjek predikat kok menemukan ada penanda double komparatif. Nah, itu lupakan subjek predikat. Carikan dulu gandengannya. Jadi the more satu lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh penggunaannya di bahasa Inggris yang spoken atau di speaking lah gitu ya, teman-teman. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama. Silahkan, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi dikatakan, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan, semakin cepat Anda mendapatkan gelar Anda, semakin murah biaya pendidikan Anda. Oke, nah sekarang untuk penggunaan kedua, nah ini dari film animasi Kung Fu Panda ya, teman-teman kita dengarkan. Ini Kung Fu Panda ketiga, kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Kura-Kura atau Oogway. Silakan teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Maaf teman-teman ya, sebentar. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi dikatakan, when will you realize? The more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan kurang lebih, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu ambil atau yang kamu rebut gitu ya, semakin sedikit yang kamu miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, untuk penggunaannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya. Caranya adalah teman-teman cari dulu seperti biasa subjek predikat. Intinya menemukan soal seperti ini, cari dulu subjek predikat gitu ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan setelah koma kok ada susunan the, more, bla bla bla, kemudian ketemu the lagi. Ya kan? Jadi kayak ada dua the nanti teman-teman. Ataupun yang kedua ini boleh diganti ya, boleh diganti teman-temannya the, misalnya misalnya juga kepemilikan, misalnya there dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ada seperti ini, lupakan subjek predikat. Karena di dalam kalimat ini adalah penanda double komparatif yang mana subjek predikat tidak lagi penting, teman-teman. Yang lebih penting adalah penanda double komparatif satu lagi. Jadi teman-teman di depan sini harus carikan susunan the more the satu lagi. Gitu ya. Kita cek satu-satu. Yang alpha, the brushwork. Nah, brushwork itu kata benda, teman-teman. Ya,
bukan more-nya itu kan juga nggak ada ya, nggak ada R juga teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa, kita butuh the more the. Kalau yang Bravo, the loser brushwork. Nah, hati-hati. Ini memang ada the sama more, teman-teman, atau R ya. Cuman the sama R ini dua bagian yang terpisah. Dua-duanya adalah kata sifat ya. The sama loser ini menjelaskan kata benda brushwork. Nah, supaya the sama loser ini tidak terpisah atau menjadi satu, brushwork ini pisahkan, teman-teman. Caranya di tengah-tengahnya sih atau sebelumnya brushwork itu tambahkan the atau teman-temannya the. Ya, jadi yang Bravo ini nggak bisa karena kata benda itu bisa dijelaskan kata sifat, bisa juga dijelaskan kata sifat. Seperti ini kalau diartikan adalah teknik pengecatan yang lebih renggang itu kalau diartikan seperti itu. Jadi artinya bukan semakin. Nah, supaya artinya semakin, brushwork ini pisahin. Supaya ini nggak the-nya nggak dimakan brushwork, loser-nya juga nggak dimakan brushwork. Artinya bukan miliknya itu gitu ya. Mereka berdiri sendiri. Jadi yang Bravo ini nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, the loose brushwork. Nah, ini nggak ada more, nggak ada the satu lagi. Ya, jadi Charlie tidak bisa. Jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada the loser. Nah, brushworknya itu ketambahan the lagi. Nah, supaya the more-nya itu jadi satu, yang artinya jadi semakin nanti, teman-teman. Bukan lebih ya, tapi jadi semakin. Oke, nah nanti kalau dibaca kalimatnya, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Jadi kalau diartikan, semakin renggang, teknik pengecatan menggunakan kuas dalam pemandangan karya-karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah itu kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be, gini teman-teman hapus juga nggak masalah. Ada juga nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Jadi isnya ini kalau teman-teman mau hapus nggak apa-apa. Seperti itu. Nah mungkin dari contoh soalnya adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soalnya? Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau gitu mari kita coba ke latihan soal ya untuk teman-teman. Seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Dan untuk mic-nya saya mute dulu ya supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi dan fokus mengerjakan latihan soalnya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab delta, 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 delta. Hampir semuanya menjawab delta, hanya ada satu jawaban alpha. Oke, mari kita cek bareng. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat kok menemukan the seperti ini, lupakan predikat ya. Karena ini adalah penanda double komparatif yang mana teman-teman berarti di setelah koma itu harus carikan the more satu lagi. Nah di pilihan A, B, C, D yang the more itu cuma satu yaitu yang delta. Nanti kalau dibaca the higher the temperature in a region, the higher the demand there is for electricity to power air conditioners. Jadi kalau diartikan semakin tinggi suhu di suatu wilayah, semakin tinggi kebutuhan yang ada untuk listrik untuk menenagai air conditioner atau AC gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Bravo, ada juga Alpha. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Delta ya. Mari kita cek bersama. Ada juga Charlie, berarti sudah lengkap ya. A, B, C, D. Mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika mencari predikat teman-teman menemukan the more adjektif the, lupakan subjek predikat. Karena yang lebih penting adalah the more satu lagi di setelah koma. Nah di pilihan A, B, C, D yang the more itu cuma satu yaitu yang delta. Jadi jawabannya delta ya teman-teman. Yang alpha itu the greatest, itu bukan tapi S itu superlatif. Nggak bisa komparatif ketemu superlatif untuk membentuk double komparatif nggak bisa ya. Namanya aja double komparatif ya, komparatif dengan komparatif seperti itu. Kalau yang Bravo tidak ada tambahan the-nya tidak bisa, Charlie juga sama tidak ada the-nya tidak bisa. Itu ya, jadi harus ada the sebelum kata greater-nya. Nah, nanti kalau dibaca the more innovative the design of a building, the greater its appeal. Jadi kalau diartikan kurang lebih semakin banyak semakin inovatif maksud saya desain dari suatu bangunan, semakin besar daya tariknya. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Nah, yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada the higher, siapa tak itu penanda double komparatif, ternyata benar, teman-teman. Di setelah koma itu ada double komparatif satu lagi, the more the ya. Jadi betul ini adalah penanda double komparatif. Nah, penanda double komparatif itu benda yang dijelaskan haruslah jelas, harus ada the atau teman-temannya the, misalnya kepemilikan, misalnya en dan teman-temannya itu. Gitu ya, intinya keluarganya. The. Nah, di situ ada the sekalian ya sudah jawabannya adalah yang alpha. Bravo, Charlie, Delta itu tidak ada the di awalan kata bendanya ataupun teman-temannya the itu kan sebelumnya nggak ada, teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the higher the temperature in a conductor, the greater the resistance. Jadi kalau diartikan semakin tinggi suhu pada suatu konduktor, semakin besar resistansinya atau apa teman-teman? Resistennya ya atau daya tolaknya lah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban. Bravo, 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 bravo. Semuanya menjawab bravo. Ya, kayak sepertinya teman-teman sudah mulai terbiasa. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ini verb 3 ya, teman-teman nggak bisa jadi predikat. Nah, di situ ada penanda double komparatif yaitu the more bla 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 the. Lupakan subjek predikat karena teman-teman harus mencarikan gandengannya ya di depan ya, yaitu the more satu lagi. Nah, di pilihan A, B, C, D yang the more cuma satu, yaitu yang bravo. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, the more refined the focus on a subject or scene achieved in photography, the more detailed the resulting image. Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin baik gitu ya, fokus pada suatu benda atau
peristiwa gitu ya, yang berhasil dibuat dalam fotografi, semakin detail atau semakin jelas hasil akhirnya. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Alpha ya, tapi hampir semuanya menjawab Bravo. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Damara. Dinda, kayaknya soal ini jarang karena mudah sekali ditebak ya, Sir, jawabannya betul sekali. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena kalau tapi gini, teman-teman yang biasanya belum pernah belajar jenis soal ini atau belum pernah ketemu soal ini pasti banyak yang ketipu. Entah itu mencari subjek predikat dan lain-lain. Mungkin karena itu juga itu dipakai atau bentuk kalimat atau bentuk soal ini dipakai, teman-teman. Tapi sekali lagi, apakah ini jarang sekali keluar? Jawabannya iya. Jenis soal ini saya baru temukan 2 kali ya. Yang pertama di bulan kalau nggak Februari, Maret bulan kemarin ya, 2025 ini. Kemudian yang satu ini kalau nggak tahun 2023 ya tahun 2024 agak awal-awal gitu. Sama di bulan Maret atau Mei seperti itu. Gitu ya. Jadi em, kalau dibilang jarang sekali, betul sekali, jarang sekali teman-teman. Dari sekian banyak soal cuman ada 2 soal yang saya temui. Pernah ketemu 2 kali saja seperti itu. Nah, jadi kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan di setelah koma ada the more the, lupakan subjek predikat. Karena di dalam kalimat double komparatif itu subjek predikat tidak lagi wajib ada, teman-teman ya. Jadi alihkan ke pencarian the more satu lagi. Ya, yang mana harusnya ada di paling depan tapi tidak ada ya berarti fix teman-teman harus carikan gandengan the more satu lagi. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Satu-satunya the more di pilihan A, B, C, D. Nanti kalau dibaca, the more develop the social networks, the stronger the community bonds they create. Jadi kalau diartikan, semakin maju atau semakin berkembang, semakin semakin ya develop itu maju ya, maaf teman-teman. Jadi semakin maju networks itu jaringan-jaringan sosial atau hubungan-hubungan sosial gitu ya. Semakin kuat ikatan komunitas atau ikatan masyarakatnya yang diciptakan oleh jaringan-jaringan sosial tadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah soal double komparatif, teman-teman. Memang sedikit sekali karena saya juga kesulitan mencari soal-soal ini, gitu ya. Nah, tapi mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di chat ya. Atau kalau teman-teman mau unmute nggak masalah. Tapi saya eh, apa namanya absen dulu. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, saya eh, akan jawab nanti setelah saya mengabsen. Sebentar. Oke, sudah selesai terabsen. Sepertinya ada yang angkat. Silahkan Miss Mainita, boleh di-unmute Miss kalau ingin bertanya Miss. Baik, Sir. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya, Sir. Boleh? Silakan Miss. Jadi terkait dengan beberapa singkatnya The Morgue gitu ya, Sir ya. Betul. Nah, kemudian terkait dengan soal nomor 2 tadi, menurut saya kok agak tricky gitu loh, Sir. Saya tadi sempat jawab yang entah delta sepertinya, yang ada keterangan The Morgue. Namun ternyata jawabannya cuman The More saja gitu. Nah, barangkali bisa dijelaskan pengecualian. Oke. Oh, maksudnya yang the more Miss ya? Apakah nomor berapa tadi? Nomor 2 apakah yang ini Miss maksudnya? Iya, betul, Sir, yang nomor 2. Oke, nah sebentar. Mungkin bingungnya di mana Miss? Mungkin bingungnya di atau mungkin boleh diulangi Jadi karena mau. Hmm?
Sebentar ini Di soal-soal yang lain, tadi saya menemukan misalkan ini kan ada the more inovatif the design gitu kan, Sir. betul. Nah, kemudian setelahnya itu bayangan saya itu juga yang the more ada the-nya. Makanya saya tadi sempat di awal tuh jawabnya yang C sepertinya. Yang ada the appeal itu. Nah, namun ternyata tadi pembahasannya adalah yang delta jawabannya. Barangkali bisa dijelaskan alasan yang delta tadi, Sir. Oke. Gitu. Terima Oke, kasih. nah mungkin bingungnya di kata it's-nya ini ya, Miss. Ya, betul, Sir. Apakah itu menggantikan the-nya atau seperti apa? Oke, baik. Jadi ini namanya possessive adjective ya, atau intinya kata sifat. Nah, untuk the itu namanya artikel adjective. Itu juga kata sifat. Nah, artikel adjective dan possessive adjective itu tergolong satu keluarga masuk ke dalam deskriptif. Nah, besok kita akan belajar tentang kata sifat, yang mana kata sifat itu terbagi menjadi tiga jenis, teman-teman. Nah, salah satunya ada namanya determiner, maaf, bukan deskriptif, tapi saya ulangi, determiner. Determiner itu ada enam, Miss. Yang nomor tiga awal adalah artikel. Artikel itu en sama the. Sebenarnya ada lagi, cuman yang umum kita temui adalah en sama the itu. Kemudian yang kedua ada demonstratif adjective. Caranya kita bilang ini sama itu ya, yaitu that sama this, sama those sama these, seperti itu. Dan yang ketiga ada possessive adjective. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu punya siapa. Itu yang tiga dari enam determiner gitu ya. Contohnya ada its, contohnya ada my, contohnya ada their, contohnya ada our gitu ya. Intinya bendanya itu punya siapa. Nah, its itu kan kepemilikan. Nah, untuk kenapa saya sebutkan tiga tadi dari keluarga determiner, karena keluarga determiner itu untuk tiga tadi ya, artikel, kemudian demonstratif sama posesif itu kita hanya boleh memasukkan salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, appeal ini kata benda ya, teman-teman. Kalau sudah ada the, tidak boleh pakai its. Kita nggak bisa bilang it's the appeal atau the its appeal, nggak bisa. Misal yang gampang, appealnya saya ganti kata book, teman-teman, buku. Nah, kita misalnya pakai my book, kepemilikan, posesif ya, sama kayak its ini, satu keluarga. My book, buku saya. Nah, kita nggak boleh bilang the my book atau my the book, nggak bisa. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk menjelaskan satu kata benda hanya boleh pilih salah satu saja dari keluarga determiner yang nomor satu 2 3 yaitu artikel, kemudian demonstratif, kemudian posesif. Besok kita akan bahas apa aja yang masuk ke dalam artikel, kemudian apa aja masuk ke demonstratif dan juga apa aja yang masuk ke dalam posesif adjektif seperti itu. Nah, intinya boleh pilih salah satu saja. Kalau misalkan sudah ada artikel, jangan ditambahkan posesif. Nah, jadi kalau sudah ada posesif kebalikannya jangan dikasih the. Jadi makanya tadi saya bilang untuk yang kedua yang dicontoh tadi ya, kalau di awal pasti pakainya the. Jadi sebelum more atau sebelum er itu pasti pakainya the, teman-teman. Gitu ya, supaya more ini artinya menjadi semakin, bukan lagi lebih. Nah, tapi yang kedua atau setelahnya itu kalau diikuti kata benda seperti ini dipakainya the atau teman-temannya the. Misalnya kepemilikan, gitu ya. Misalnya juga adalah tapi jarang sekali dipakai yaitu demonstratif yaitu that sama those yang artinya itu atau this sama these artinya ini. Gitu ya. Karena kita hanya boleh pilih salah satu saja. Kalau sudah ada the jangan pakai its. Kalau ada kepemilikan contohnya its jangan pakai the kebalikannya. Seperti itu, Miss. Nah, tapi kalau yang sebelumnya kata lebihnya atau komparatifnya itu wajib pakai the. Sebelumnya ya, bukan setelahnya. Nah, kalau setelahnya itu mau pakai the atau teman-temannya the silahkan. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Metri? Apakah dapat penjelasan saya, Miss? Oh iya, baik, Sir. Terima Dapat ya? kasih. Oke. Saya sudah mulai menangkap berarti antara it sama the itu pilihnya salah satu saja ya. Saya kira tadi ya Betul, harus ada the yang belakangnya juga. betul. Nah, atau saya tulis yang pilih salah satu tadi antara tiga keluarga, Mas, yaitu artikel. Artikel itu en sama the. Pilih salah satu aja. Gitu ya. Misalkan kalau pakai ya jangan pakai its, jangan pakai the, jangan pakai that atau those gitu ya. Kemudian kalau setelahnya ada demonstratif, tapi demonstratif itu walaupun keluarga determiner yang nomor satu 2 3
dia jarang sekali karena artinya itu. Jadi orangnya harus lihat gitu. Yang baca soal itu harus lihat bendanya. Sedangkan kalau di TOEFL kan yang diceritakan pasti bendanya itu bukan khayal sih, maksudnya tidak di sekitar yang ngerjain tes gitu. Jadi pasti di buku lah gitu atau di apa ya? Pokoknya nggak di sekitar kita langsung seperti itu. Nah, makanya demonstratif ini jarang sekali dipakai di kecuali bendanya sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian pakai itu atau ini itu bisa pakai those atau this atau that atau this seperti itu. Kemudian yang terakhir ada possessive tadi. Nah, ini pilih salah satu saja. Seperti itu. Possessive itu kepemilikan. Contohnya my, contohnya their, contohnya its ini. Seperti itu. Jadi salah satu aja. Nggak boleh ada the, my jadi satu untuk menjelaskan satu benda nggak bisa. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya kalau soal ini diujikan seru ya, Sir. Memang diujikan, Miss. Tapi sekali lagi, karena kalau di TOEFL itu kan acak ya, teman-teman kita nggak bisa merequest soal nggak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ketemu pasti enak sekali karena soal ini memang banyak juga yang bilang soal yang paling gampang. Tapi sekali lagi teman-teman, soal ini paling jarang keluar seperti itu. Yang banyak keluar itu soal biasanya apa, Sar? Nah, kalau yang banyak ya, teman-teman ini yang sebenarnya tergantung paketnya. Cuman dari pengalaman saya yang paling sering keluar yang perlu teman-teman tekankan adalah materi hari pertama dan kedua. Itu pasti keluar, pasti banyak, teman-teman. Kemudian lanjutan dari materi hari kedua, yaitu hari ketiga sama hari ke-10. Ya, yaitu menentukan butuh predikat atau tidak, ada conjunction atau tidak itu. Kemudian hari ke-10 itu paling sering keluar. Nah, tapi ada juga beberapa paket itu yang nanti hari ke-6 sama hari ke-7 itu kita akan pelajari bab namanya phrasing, caranya membuat frase. Ada noun phrase, ada adjective phrase, ada verb phrase. Nah, itu juga sering keluar juga. Jadi materi hari ke-6 sama ke-7 itu juga sering keluar kalau teman-teman dapat paket yang memang banyak itunya, banyak 6 sama. Tapi yang paling umum ya, yang secara umum itu yang sering keluar ya materi hari pertama, kedua, ketiga sama hari ke-10, teman-teman. Seperti itu. Paket yang dimaksud itu apakah bab materi yang Mr. P sampaikan? Paket itu maksudnya gini, teman-teman. Ketika teman-teman tes resmi gitu ya, itu teman-teman mendapatkan satu paket soal. Ada structure, ada listening, ada structure, kemudian reading. Nah, yang saya maksud itu dalam satu paket itu kan ada strukturnya. Nah, itu untung-untungan. Jadi umumnya memang yang paling sering keluar itu adalah bab satu, bab 2, bab 3 sama bab 10. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga beberapa jenis soal atau ketika teman-teman tes itu ya, satu paket soal struktur itu yang acak itu ya, teman-teman. Itu ada juga yang kadang itu yang banyak keluar bab ke-6 sama bab ke-7. Jadi yang besok dan besok lusa kita akan pelajari seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi pasti saya sampaikan apakah bab di TOEFL itu jarang keluar atau tidak pasti saya sampaikan teman-teman. Jadi bab ini, bab kelima ini jarang sekali keluar, gitu ya. Mister kan ada pengalaman tes beberapa kali dalam sebulan, betul sekali. Apakah soalnya tetap atau beda? Nah, nanti di akhir saya akan spill teman-teman. Jadi ada namanya algoritma. Paket soal itu ada algoritmanya dan saya ada cara buat teman-teman supaya memaksimalkan ketika teman-teman tes nanti gimana caranya? Saya ada cara, teman-teman. Gitu ya. Eh, Intinya memudahkan teman-teman terutama pada vocab yang dipakai. Seperti itu. Nah, kalau di structure itu bab soalnya yang dipakai. Tapi nanti di akhir ya. Kalau sekarang saya ingin teman-teman fokus di fundamentalnya dulu. Jadi eh, dasar atau cara mengerjakan TOEFL ITP yang basicnya bagaimana. Jadi teori-teori yang perlu teman-teman kuasai seperti itu. Siap, Sir, kami tunggu kejutannya. Alright. Jadi nanti di hari terakhir ketika kita selesai mempelajari reading ya, nanti saya akan spill teman-teman. Dari mana saya kok bisa tes, misalkan hari ini tes kok besok ada tes lagi. Itu nanti saya akan spill ke teman-teman. Jadi saya sekali lagi belajarnya bukan dari buku Longman ya, karena saya juga gemes dengan buku Longman itu. Yang saya rasakan ternyata beda sekali dengan yang diteskan. Yang diteskan itu jauh lebih mudah daripada di buku Longman, teman-teman. Jadi makanya saya tidak pakai buku itu daripada redundant. Kita mempelajari sesuatu yang tidak diteskan kan juga bisa dibilang percuma gitu ya. Jadi saya fokus dengan yang teman-teman akan dapatkan di tes seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya.
Jadi sekali lagi harap teman-teman semangat belajarnya. Yang saya berikan ini sudah saya simpelkan sesimpel mungkin, saya sederhanakan sesederhana mungkin. Sudah saya urutkan juga supaya nanti teman-teman juga mudah ketika belajarnya seperti itu. Nah itu ya teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. Sekali lagi semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day guys. See you next time.